Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iriani Ida Pratiwi dari kelas SD 18B. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat media dalam pembelajaran di SD. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pemikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Dalam arti lain, media pembelajaran yaitu bahan, alat, atau segala sumber daya yang digunakan dalam proses penyampaian informasi guru kepada murid. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran menurut para ahli, yang pertama fungsi atensi. Fungsi atensi yaitu menarik perhatian siswa agar semakin berkonsentrasi dan memusatkan perhatian pada isi materi pembelajaran. Yang selanjutnya fungsi afektif yaitu kenyamanan siswa ketika belajar atau membaca, misalkan teks bergambar. Yang selanjutnya fungsi kognitif yaitu mempermudah memahami dan mengingat informasi. Yang selanjutnya fungsi kompensatoris yaitu mengakomodasi atau membantu siswa yang lemah dan lambat menerima pembelajaran yang disajikan secara verbal atau teks. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran secara umum. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Yang kedua, memperjelas menyampaikan pesan. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Yang keempat, menghindari kesalahan tafsir. Yang kelima, mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Yang keenam, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Manfaat media pembelajaran menurut para ahli yaitu Kem dan Danton pada tahun 1985. Penyeragaman penyampaian materi pembelajaran. Proses pembelajaran mengajar menjadi lebih menarik, jelas, dan interaktif. Yang ketiga, efisiensi waktu dan tenaga. Yang keempat, meningkatkan kualitas hasil belajar para siswa. Yang kelima, memungkinkan kegiatan mengajar yang fleksibel atau dapat dilakukan di mana saja. Yang keenam, menumbuhkan sikap positif pada siswa. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran bagi guru. Yang pertama, memudahkan guru dalam menjelaskan materi rumit. Yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi. Yang ketiga, efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga. Yang keempat, dapat lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang dipelajari. Yang kelima, menata suasana kelas agar lebih hidup dan interaktif. Yang keenam, membantu siswa menjadi lebih aktif di kelas dan tidak mudah merasa bosan di kelas. Yang ketujuh, tercapainya tujuan kegiatan belajar secara efektif. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran bagi siswa. Yang pertama, bisa lebih memahami materi yang disampaikan pengajar. Yang kedua, pembelajar lebih menyenangkan dan mudah dimengerti. Yang ketiga, kualitas belajar siswa meningkat. Yang keempat, proses belajar dapat dilakukan di mana saja. Yang kelima, mendukung pembelajaran mandiri atau otodidak. Yang keenam, membangkitkan motivasi, minat, dan keinginan belajar siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh media pembelajaran. Contoh media pembelajaran yaitu contoh media pembelajaran cetak yang seperti buku, gambar, papan flanel, clipping koran, dan lain-lain.
Terus contohnya media pembelajaran audio dan audio visual seperti video, podcast, siaran radio dan sebagainya. Terus contoh multimedia interaktif seperti game atau aplikasi yang berbasis Android. Sekian penjelasan yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.